Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Sabil Khairi Salvia dengan NIM 211360034. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yang mana pada topik pertama kita membahas mengenai pengantar geografi tanah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komposisi atau komponen penyusun tanah. Ya, jadi kita sekarang di topik kedua. Baiklah, langsung saja. Apa saja komponen penyusun tanah? Di dalam tanah terdapat 6 komponen penyusun, yang mana sebagai berikut. Komponen penyusun tanah yang pertama adalah batuan. Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami dengan tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai macam komposisi. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan yang ada di permukaan bumi dapat berasal dari magma gunung berapi yang keluar dan mengeras di permukaan bumi akibat perbedaan suhu. Batuan yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan mengalami pelapukan yang bisa disebabkan oleh angin, air, zat yang bersifat korosif. Batuan ini berperan sebagai penopang tumbuh-tumbuhan dan tanaman sebagai sumber unsur hara. Jadi seperti inilah gambaran proses pembentukan batuan. Yang pertama, ini ada magma. Lalu magma yang terdapat di dalam perut bumi ini keluar sebagai lahar. Dan akibat adanya perbedaan suhu di antara perut bumi dengan udara luar, maka magma tadi membeku sehingga menjadi batuan. Diakibatkan karena angin, air, dan zat-zat yang bersifat korosif, maka batuan tadi terkikis sedikit demi sedikit dan menjadilah salah satu komponen pembentuk tanah. Jadi seperti inilah perkiraan gambar proses pembentukan batuan hingga menjadi tanah tadi. Yang kedua, udara. Udara juga terdapat di sela-sela celah atau rongga batuan sebanyak 25%. Jadi di dalam batuan itu terdapat juga rongga-rongga, di situ bisa terdapat udara. Selain itu, udara juga ada di antara partikel-partikel tanah, di antara akar tumbuhan dengan tanah, bahkan di antara akar dengan batu-batuan. Rongga udara di dalam tanah dapat terbentuk akibat aktivitas organisme di dalam tanah. Udara berperan sebagai pernafasan akar dan organisme tanah. Komponen penyusun tanah yang ketiga adalah air. Berbagai makhluk hidup yang tinggal di permukaan tanah pada umumnya membutuhkan kelembapan di bawah tanah. Kelembapan di bawah tanah menunjukkan kandungan air di dalam tanah. Air yang ada di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses regenerasi akar dan pertumbuhan tumbuhan. Selain itu, air di dalam tanah juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Air juga digunakan oleh manusia untuk mandi dan melakukan aktivitas lainnya. Di dalam tanah terdapat sekitar 25% dari komponen penyusunnya. Jadi, seluruh makhluk hidup sangat membutuhkan air, termasuk tumbuhan. Air di dalam tanah bukan hanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai
untuk kegiatan sehari-hari, untuk keperluan sehari-hari, melainkan tumbuhan juga membutuhkan air tanah sebagai regenerasi akar contohnya. Selanjutnya, yang keempat adalah mineral. Dalam komposisi pembentukan tanah, partikel mineral terdapat sebanyak 45%. Jadi komponen paling banyak diisi oleh mineral sebagai komponen penyusun tanah, yaitu sebesar 45%. Adanya komponen mineral di dalam tanah menyebabkan sifat dan karakter pada tanah juga berbeda-beda. Jadi sifat tanah itu bergantung kepada materi mineral yang terkandung di dalamnya. Batuan-batuan inilah yang mengandung mineral-mineral yang tidak menghilang ketika terjadi pelapukan. Mineral yang ada berupa ion-ion seperti kalium, kalsium, magnesium, nitrat, fosfat, ataupun sulfat. Selanjutnya, terdapat komponen organik sebagai suatu komponen penyusun tanah. Tanah adalah tempat dari berbagai macam makhluk hidup tinggal, mulai dari jamur, serangga, alga, dan berbagai makhluk hidup lainnya. Organisme seperti cacing juga hidup di dalam tanah untuk menguraikan bahan yang bisa menjadi bahan organik di dalam tanah. Materi organik dapat berasal dari tanaman yang telah mati, sumber primer, hewan yang telah mati sebagai sumber sekunder, dan pupuk organik sebagai sumber tersier. Jadi, sumber organik ini dibagi atas 3. Yang pertama, terdapat sumber primer yang berasal dari tumbuhan. Sumber sekunder berasal dari hewan yang telah mati. Yang ketiga, sumber tersier berasal dari pupuk organik. Kandungan organik di dalam tanah juga memiliki jumlah sekitar 5% dari seluruh komponen penyusunnya. Selanjutnya terdapat humus. Humus merupakan partikel atau komponen organik yang didapat dari hasil penguraian bakteri oleh dekomposer. Tanah berhumus merupakan tanah yang memiliki sifat gembur dan memiliki banyak pori-pori, sehingga timbul adanya rongga udara di bawah tanah, sehingga sirkulasi oksigen akan terbentuk di bawah tanah yang menyebabkan tanah itu menjadi subur. Jadi inilah alasan tanah humus itu menjadi tanah yang subur, dikarenakan terdapat sirkulasi oksigen yang baik. Seperti inilah komponen penyusun tanah. Terdapat udara sekitar 25%, air sekitar 25%, dan partikel mineral sebesar 45%. Jadi yang tanah itu didominasi oleh partikel mineral, dan sisa-sisanya adalah bahan-bahan organik seperti yang dapat dilihat di sini. Selanjutnya ada beberapa contoh tanah berdasarkan komponen penyusunnya. Yang pertama, tanah berpasir memiliki komposisi sebagai berikut, yaitu partikel mineral sebanyak 45%, udara sebesar 45%, air kurang lebih 10%, dan bahan organik kecil dari 1% atau tidak sampai 1%. Tanah ini kurang cocok untuk tumbuhan dikarenakan kekurangan air dan bahan organik. Jadi lebih didominasi oleh udara dan partikel mineralnya. Yang kedua, tanah liat dengan kandungan liat sebesar 60%. Jadi komposisi tanah ini yaitu partikel mineralnya sangat tinggi, sekitar 70%. Udara yang terdapat di tanah ini sebesar 14%, air 14%, dan bahan organik 2%.
Jadi tanah ini kurang cocok untuk ditumbuhi tanaman dikarenakan partikel mineralnya yang sangat tinggi, akan tetapi bahan organiknya yang rendah. Jadi tidak cocok untuk ditumbuhi tanaman karena menyebabkan perkembangan akarnya tidak berkembang dengan baik atau sempurna. Yang selanjutnya tanah gambut dengan kandungan organik yang tinggi. Komposisi tanah gambut ini partikel mineralnya 5%, udara 20%, dan air 50%. Bahan organik pun 25%. Jadi partikel mineralnya yang dibilang cukup sedikit, kan tetapi didominasi oleh air. Hal ini pun juga kurang cocok untuk ditumbuhi tanaman dikarenakan air yang banyak sekitar 50% mengakibatkan akar tumbuhan ini kekurangan ruang untuk bernafas. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih proses belajar. Mungkin hanya itu, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.